Siapa orang yang tercela itu? Mereka yang bertambah umurnya tapi semakin jauh dari Tuhannya, semakin dekat kepada kematian tapi semakin ingkar dengan perintah Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia, puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi waktu untuk hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah, Habibullah, Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar senantiasa tetap istiqomah menjalankan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi sangat familiar di telinga kita. Hampir semua kita hafal tentang ayat itu. Ayat ini dijadikan dalil bagi para ulama bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu diseru, dipanggil, diajak, dihimbau untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Hanya saja ulama-ulama tafsir berbeda pendapat ketika memahami hikmah yang terkandung dalam ayat ini. Menurut tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir, kata-kata fas'au ila zikrillah itu diartikan dengan bergegaslah. Dalam bahasa kita yang lebih modern, prioritaskan untuk betul-betul melaksanakan sholat Jumat, baik khutbahnya maupun sholatnya yang 2 rakaat.
Menurut Imam At-Tabari, kata-kata fas'au ila zikrillah itu ja'a bil khusu'. Datang ke Jumat itu dengan hati yang khusyuk. Sebahagian lagi menyatakan bahwa fas'au ila zikrillah dalam ayat ini maksudnya ja'a biqalbin salim. Datang ke Jumat itu bukan sekedar memprioritaskan untuk datang, bukan sekedar hadir dengan badan, bukan sekedar bergegas ke masjid, tapi ja'a biqalbin salim. Kita datang ke masjid dengan jiwa yang tenang. Apa maksudnya? Kenapa? Ketika khatib berkhutbah, masih ada orang yang tertidur di safnya. Jawabannya, dia belum fas'au ila zikrillah. Sebab yang datang ke masjid hanya badannya, batinnya tidak ada di masjid. Yang mendengar khutbah hanya telinga zahirnya, tapi sukmanya entah kemana. Yang berpuluh kali datang ke masjid Teratak Buluh ini hanya badannya, tapi sukmanya tidak pernah hadir di sini. Maka Allah menyuruh fas'au ila zikrillah, yang dikehendakinya datang ke masjid bukan hanya badan tapi batin, bukan hanya raga tapi jiwa, bukan hanya tubuh tapi sanubari. Itu maksud kata-kata fas'au ila zikrillah ja'a biqalbin salim. Kenapa? Ada orang yang sudah berpuluh kali, beratus kali menghadiri sholat Jumat, mendengarkan wasiat takwa, tapi ketakwaannya tidak bertambah. Sebab dia belum fas'au ila zikrillah. Yang datang itu cuma badan, batin entah kemana. Kenapa? Ada orang yang ditanya oleh istrinya di rumah, apa isi khutbah tadi? Dia tidak tahu menjawabnya. Sebab dia belum fas'au. Yang datang itu baru badannya, batinnya tidak ada di masjid. Raganya di masjid, tapi pikirannya entah kemana. Maka dalam sholat Jumat Allah menghimbau kita orang yang beriman, fas'au ila zikrillah. Datang ke masjid jangan hanya badan, batin juga hadir ke masjid. Datang ke masjid bukan hanya raga, jiwa harus ada di masjid. Orang yang hanya badannya ke masjid, 1000 kali lagi dia sholat Jumat, imannya tidak bertambah dan ketakwaannya semakin jauh. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia. Kenapa Jumat itu penting? Yang pertama, Jumat itu fungsinya sebagai muhasabah. Tempat kita menghitung-hitung diri. Tempat kita mengenang-enang diri. Dari mana saya? Sedang di mana saya? Dan akan kemana saya? Bagi ahli-ahli sufi, kenapa Jumat itu penting? Sebab mereka menginginkan mati hari Jumat. Dan juga mereka menginginkan dan selalu mengingat-ingat bahwa sesungguhnya dari Jumat ke Jumat itu kita sedang berlari menuju titik terakhir yang disebut dengan kematian. Dari Jumat ke Jumat umur kita bertambah 1 Jumat. Tapi pada hakikatnya jatah hidup kita di dunia ini berkurang 1 Jumat. Maka Jumat itu merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah semakin dekat ke titik akhir yang disebut dengan kematian. Hanya saja orang-orang sufi menghendaki ketika kita bertemu dengan Tuhan itu di hari Jumat, wujuhu yauma izin naimah, wajah kita bercahaya, bukan wujuhu yauma izin khasyiah, wajah kita tertunduk malu. Yang kedua, fungsi Jumat itu bagi kita adalah tahsinul ibadah wa takmilul ibadah. Jumat ini harus kita jadikan momen untuk memperbaiki ibadah dan menyempurnakan ibadah. Sebab
semakin dekat, semakin banyak Jumat yang kita lalui, semakin dekat kita kepada kematian. Jangan sampai kematian semakin dekat, tapi kita tidak punya persiapan. Ini yang dikatakan Rasul, manusia dengan waktunya terbagi 3. Ada yang tertipu, ada yang tercela, dan ada yang beruntung. Siapa yang tertipu itu? Umurnya bertambah, tapi kedekatannya kepada Allah tidak berubah. Ini orang yang tertipu. Sudah semakin dekat kepada kematian, tapi tidak ada perubahan. Tertipulah orang seperti ini. Yang kedua, orang yang tercela. Siapa orang yang tercela itu? Mereka yang bertambah umurnya, tapi semakin jauh dari Tuhannya. Semakin dekat kepada kematian, tapi semakin ingkar dengan perintah Tuhan. Ini orang yang tercela. Siapakah yang beruntung itu? Kata Rasul, orang yang beruntung, yang amalnya hari ini lebih baik dari hari yang lalu, amalnya hari esok lebih baik dari hari ini. Semakin dekat kepada kematian, amalnya semakin sempurna dan disempurnakan. Oleh sebab itu, hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, kalau kita ingin setiap Jumat itu bermakna, maka fas'au ila zikrillah. Datang ke Jumat bukan sekedar badan, batin pun harus ada di masjid. Yakinilah bahwa Jumat merupakan alarm kita semakin dekat kepada kematian. Oleh sebab itu, jadikan Jumat sebagai tempat kita menambah dan memperkokohkan keimanan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.